Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Ayo ngaku, siapa yang sudah kena prank kakek-kakek pendukung apa hari ini? Tuh si kakek Rijal yang mengatakan katanya tidak bisa hadir, jadi mangkir karena ditabrak motor. Nggak tahunya langsung hadir nih di acara Kompas debat dengan Pak Susno dengan Bung Silvester. Pokoknya nggak percaya lagi deh dengan anak abah. Memang tipu dayanya luar biasa. Nah tentunya ada juga apa itu sang penggugat masalah mobil SMK kemarin, Dek Naufal. Nah, mereka sekarang sudah mengajukan damai. Ini mulai ketar-ketir nih. Pokoknya orang-orang yang selama ini ingin memfitnah Pak Jokowi udah mulai ketakutan. Memang seperti itulah. Hati-hati. Jangan pernah menzolimi orang baik, apalagi orang itu pernah berjasa di negeri ini selama 10 tahun loh. Oke, tahu lama-lama. Langsung kita melihat kakek Rijal yang sudah ngeprank satu Indonesia. Langsung kita melihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bang Silvester, begini, polisi kan sekarang lagi proses nih laporan pencemaran nama baiknya Pak Jokowi. Sementara di sisi lain juga masalah kepastian soal tudingan ijazahnya Pak Jokowi ini masih nunggu hasil laboratorium forensik. Menurut Anda ini akan jadi tantangan atau sebetulnya bisa lekas ditemukanlah titik terang atau bisa clean and clear kasus ini? Ya, kita berharap ya ini seluruh bangsa Indonesia agar ini selesai dengan baik dan cepat. Jadi kalau yang kita lihat ini kan yang hari ini ipar Pak Jokowi maupun tim kuasa hukum itu mendatangi Mabes Polri ya, bukan di Polda Metro. Jadi dalam hal ini Pak Jokowi itu sebagai pihak terlapor. Yang melaporkan adalah tim dari TPUA. Ya kira-kira begitu ya Bang Rijal ya? Ya betul Pak Silvester. Ya, jadi itu kan Pak Rijal juga udah mulai bulan April, jadi sebenarnya ini udah lama. Kalau nggak salah itu sudah banyak pihak juga yang dipanggil untuk menjadi saksi. Dan yang pelaporan Pak Jokowi itu baru di tahap juga penyelidikan, tapi masih baru ya. Jadi intinya kita senanglah bahwa Pak Jokowi sendiri yang akhirnya sebagai pihak terlapor mau dengan sungguh-sungguh agar ini masalah ini cepat selesai. Beliau diwakili oleh ipar dan juga pengacaranya membawa ijazah asli beliau ya. Jadi ini saya pikir sama-sama saya juga berharap teman-teman yang melaporkan juga menyambut dengan baik. Jadi kita lihat saja nanti pihak Mabes Polri yang mendalami hal ini, termasuk juga nanti tim laboratorium forensik Mabes Polri bisa benar-benar akhirnya mendapatkan hasil yang kita harus hormati nantinya gitu mengenai keabsahan daripada ijazah palsu yang dituduhkan. Masih ada 10% itu tadi yang dibilang oleh polisi masih akan diusut. Tapi begini juga, Pak Susno, kalau Anda di kepolisian waktu itu, dengan konteks ada dua kasus seperti ini, satu masalah tudingan ijazah, kemudian sudah ada laporan juga masalah pencemaran nama baik. Sesungguhnya mana yang harus bisa dibuktikan lebih dulu? Masalah tudingan ijazah ini atau masalah pencemaran nama baiknya yang bisa diusut lebih dulu, Pak Susno? Baik, kedua kasus ini adalah sangat berkaitannya satu sama lain. Pertama, kita hargai Pak Jokowi sudah membawa juga permasalahan ini ke ranah hukum, karena hanya ranah hukum lah yang bisa menyelesaikan isu-isu ini. Nah, mana yang harus diselesaikan lebih dulu, karena ini saling berkaitan. Penuduhan tentang ijazah palsu lebih dulu dilaporkan. Kemudian karena dituduh ijazah palsu, sedangkan Pak Jokowi mengatakan tidak palsu, maka dia merasa nama baiknya tercemar. Jadi benar, sudah ditangani ijazah itu palsu apa tidak. Dan membuktikan itu palsu apa tidak, itu tugas daripada penyidik, bukan melalui perdebatan di luar. Nah, penyidik membuktikan itu tidak terlalu sulit, ya. Karena apa? Institusi resmi yang mengeluarkan ijazah itu masih ada, dan lembaga itu sangat-sangat punya kredibilitas di Indonesia, bahkan di mata internasional, yaitu Universitas Gadjah Mada. Tentunya dia adalah saksi pokok untuk menentukan, untuk menjelaskan itu palsu apa tidak. Setelah itu baru saksi-saksi orang gitu. Nah, saksi orang siapa? Kan
ada dosennya, saya yakin dosennya Pak Jokowi kalau betul kuliah di situ masih ada yang hidup. Kemudian tenaga administrasinya mungkin masih ada yang hidup. Ya gila tuh, perhatian kakek Rizal, lemes. Kemudian yang jelas teman kuliahnya, seandainya Pak Jokowi betul kuliah di situ pasti masih ada yang hidup. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa kasus ini bakal lemah atau tidak, begitu ya? Ya, polisi sangat profesional untuk menyelidiki, ya pas lagi masalah pemalsuan ijazah. Nah, kalau kita tidak percaya sama polisi, tidak percaya sama UGM, ya kemana lagi kita membawa ini? Nah, setelah tidak terbukti misalnya apa hasil penyidikan tentang palsu atau tidak ijazah tersebut, maka tentunya sangat berkaitan erat dengan masalah pencemaran nama baik. Apakah nama baik itu betul dicemarkan, misalnya karena ijazahnya asli dituduh palsu, atau justru sebaliknya, betul ijazahnya palsu. Nah, ini sangat erat. Kita percaya sama penyidik Polri, percaya juga sama lembaga UGM, percaya juga dengan saksi-saksi, baik saksi ahli maupun hasil laborat yang akan diperiksa oleh penyidik. Rizal, sahur Rizal, bangun sahur. Tuh Kayang. Mimi Peri itu bangun. Hari ini Roy Suryo, Rismon, Rizal Fadila, ya Tifa dipanggil ya sebagai proses hukum pelaporan dari Forum Pradi maupun oleh Pak Jokowi sendiri ya. Ini udah mulai berjalan. Nah, itu cukup repot kan? Dipanggil hari ini dan informasinya aki-aki ya Rizal Fadila itu tidak hadir karena katanya malamnya ditabrak motor, informasinya seperti itu gitu ya. Ya kan? Makanya jangan stres-stres lah nyebrang jalan ya, kanan kiri tengok, kanan kiri ya. Teman-teman kalian kan garang gitu ya, mental kuat, ya udah hadapin aja gitu, nggak usah stres ya. Itu kan stres yang dibuat oleh diri kalian sendiri gitu ya. Nah, ini juga berita menarik ya. Jadi ketua cyber ya dari kubu sebelah itu ketangkep loh, karena dia mengorganisir ya berita-berita kepada 150 buzzernya ya untuk menjelekkan Kejaksaan Agung. Itu luar biasa itu. Nih videonya saya infoin ya. Artinya ini real loh, ada buzzer-buzzer bayaran itu real. Nonton ya. Nah lo, Riza Padilla katanya pembela kebenaran, lah kok dipanggil Polda Metro Jaya sekarang ini tidak datang dengan alasan ditabrak motor, mengalami kecelakaan. Jadi banyak juga mungkin netizen yang akan menanyakan, kenapa sih motornya nggak kenapa-kenapa ya kalau yang nabrak si Rizal Padilla. Nih orangnya ini ya paling getol nih kalau orasinya nih, lihat nih ya videonya ya, liatin ya videonya. Nah kan kalau itu teriaknya gantung Jokowi. Sekarang apa? Kira-kira seperti jangan pernah kita mendoakan orang yang buruk, karena doa itu akan balik pada kita. Jangan-jangan seperti itu. Innalillahi, pokoknya jadikan pembelajaran untuk yang lain. Jangan pernah kita menyumpah serapahkan orang, apalagi mendoakan hal-hal yang buruk pada orang lain. Jangan pernah. Melempem, takut lo ya. Dan sekarang ini kabarnya Egy Sujana itu di rumah sakit. Si Roy Suryo
kena cantengan. Nah kemudian yang paling heboh lagi si Rismon. Sekarang ini si Rismon ini diulik oleh netizen. Dicari nih kebenaran si Rismon Sianipar ini. Ternyata S3-nya itu tidak diakui oleh Universitas Yamaguchi ya kalau nggak salah, yang ada di Jepang. Jadi bohong, palsu. Nah, kita kan mudah. Kalau sudah universitas itu menyatakan bahwa itu palsu, ya sudah. Kalau universitas itu menyatakan benar, ya benar. Mau dibawa kemana lagi? Nah, kita sebagai netizen yang cerdas ya sudah percaya bahwa ijazahnya si Rismon Hasiholan itu palsu, S3-nya palsu, ngaku-ngaku dari keluaran Jepang. Nyatanya palsu. Jadi mereka ini teriak palsu, ya memang orangnya palsu. Nah, kemudian si Tipa S3-nya itu belum kelar tapi sudah ngaku doktor. Oh, jadi wajar lah ya kalau yang sengklek-sengklek orang kayak gini ini memecah belah bangsa ini, dia sendiri nih biang keroknya yang palsu-palsu. Jangan-jangan si Roy Suryo ini palsu juga nih orangnya nih. Bener-bener palsu semua sih. Yang jelasnya dia bukan ahli telematika, tapi ahli telematikan. Yuk, salam waras semuanya. Kita belajar, kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi, tapi hukumnya sering dimain-mainkan. Nih, si Riza Padilla memainkan hukum, ditabrak motor, takut diperiksa. Petok lu. Bang, coba deh abang pikir lagi. Jangan-jangan yang ini yang nabrak. Curiga saya. Pertahankan rumah tangga kita, Bang. Jangan semua barang-barang dibawa. Ini nggak bisa masak. Itu tolong, Bang, penggorengan turunin, Bang. Maafin Neng, Bang. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mau menggugat Prof dan mau menyeret Prof sehubungan dengan urusan Pak Jokowi ini. Anu itu ya? Iya. Si Taufik itu. Taufik. Tipe UGM, Prof. Singkatannya adalah tim tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu. Ya, itu mengada-ada karena tiba-tiba mengatakan saya mempengaruhi pengadilan karena mengomentari kasus dia sedang berjalan. Saya tidak peduli kasus dia, tidak pernah nyebut. Oh, belum baca isi gugatannya? Enggak juga. Saya enggak baca untuk apa. Itu kan menurut saya perkara kecil segini kalau itu. Karena segini lah, segini ya. Segini. Sehingga saya enggak pernah tertarik. Saya enggak pernah bicara soal dia kok dia tiba-tiba nuduh perkara dia akan ditolak. Enggak. Saya ingin tanya di mana saya ngomong itu, kapan, dan dalam bentuk lisan apakah tulisan? Enggak ada, dicari. Nah, oleh sebab itu, saya berbicara soal hal yang mungkin dia GR bahwa saya ngomentari dia merasa sudah begitu hebat. Saya bicara hal yang lebih umum tentang bukan ini. Umum, bukan. Khusus tapi khusus gugatannya. Si TPUA, aktivis ulama itu, ulama dan aktivis itu yang Egy Sujana dan Rizal Fadila. Rizal Fadila. Ya, bicara begini di media, saya nih gugat sudah ditolak di PN karena apa, katanya tidak berwenang gitu. Padahal itu gugatan kami cabut. Gitu. Lalu saya komentari, ya memang pengadilan negeri nggak bisa dong mengadili perdata soal ijazah. Apa coba ya kan? Misalnya saya mau berkara Mas Andusku. Ijazah Anda palsu kok dibawa ke perdata. Apa kerugian saya? Kan kalau saya gugat Anda, kan saya gugat karena ijazah saudara palsu, Anda harus bayar ganti rugi ke saya, kan itu kalau perdata. Mestinya soal perjanjian. Iya kan, soal perjanjian. Saya bilang pasti ke pengadilan akan menyatakan NU tidak berwenang. Saya bilang saya sama sekali nggak tahu kalau ada kasus orang yang bernama siapa Taufik itu. Apa kami? Ini kalau ingat mereka yang terkena musibah ini, apalagi yang kakek-kakek, yang kakek Rizal Padilla itu, selalu sekali mendoakan Pak Jokowi yang buruk, gantung Pak Jokowi, katanya apalah itu. Ini saya ingat dengan ya ceramah Ustadz lah. Kata Ustadz kan jangan pernah kita mendoakan orang dengan hal-hal yang buruk.
Karena doa itu akan balik ke kita. Apalagi yang didoakan Pak Rizal Padilla ini kan Pak Jokowi. Orang yang baik, orang yang sudah sangat berjasa di negara ini. Jadi hati-hati. Nah inilah buktinya. Dan untuk Naufal, saya kurang ingat yang masalah mobil SMK. Nah itu alhamdulillah adik Naufal sudah sadar, sudah insaf, sudah tobat. Semoga tobat. Semoga bertobat, ya perbanyak istighfar. Jadi sebelum azab menghampirimu tuh kan, yakin saya pasti mereka sudah mulai takut, mulai ketar-ketir melihat gerombolan yang masalah ijazah Pak Jokowi mulai bertumbangan satu persatu. Jadi ya begitulah, inilah namanya kerja Allah, kerja Tuhan melindungi orang-orang yang memang disakiti atau dizolimi selama 10 tahun ini. Dan bukan tidak mungkin, dan saya sangat yakin pasti keluarga, famili dari para penggugat masalah ijazah Pak Jokowi yang suka sekali mengelola Pak Jokowi, saya yakin pasti merasakan manfaat dan dampak atas kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Jadi nauzubillah, jangan pernah kita menjadi orang kufur. Jadikan pembelajaran untuk kita, untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah kita menjadi orang yang kufur nikmat. Nah, saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.